Di tengah keheningan ruang kantornya yang mewah, Rizky Ananta mendengar lagi suara hujan deras di atap seng yang dulu membasahi kesengsaraan ayahnya. Kini, Rizky siap membalas. Ia akan menghancurkan Baskara Adimarga, bukan dengan senjata, tapi dengan satu perintah finansial yang akan melumpuhkan seluruh kerajaan Baskara. Jangan lewatkan drama finansial ini. Subscribe, kasih like, dan beritahu kami dari kota mana kamu mendengarkan. Dengarkan bagaimana kekuasaan absolut mengubah seorang pembalas dendam menjadi sosok yang paling ia benci. Rizky Ananta berdiri di ketinggian yang ia ciptakan sendiri. Menara Ananta terasa seperti monumen keangkuhan. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu, seolah AC sentral di ruang kerjanya mencerminkan hatinya yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap layar monitor besar yang menampilkan grafik saham Adimarga Group, target yang sudah lama ia kunci rapat. Timnya yang tersebar di lantai bawah hanya menunggu perintah eksekusi final, sebuah manuver finansial yang mereka sebut Operasi Karma. Ia mengambil jeda sebentar, membiarkan keheningan ruang kerjanya yang kedap suara menelan semua kebisingan kota di bawah. Itu bukan hanya data keuangan di layar yang ia lihat, itu adalah kenangan yang ia rawat selama 2 dekade terakhir. Sebuah kilasan memori melintas cepat. Suara hujan deras menghantam atap seng kontrakan kecil yang dulu menjadi satu-satunya rumah bagi keluarganya. Ayahnya, seorang pria yang selalu ia hormati, tertunduk lesu di depan sekelompok pria berseragam. Tawa Baskara Adimarga terdengar nyaring dan arogan, mengejek kemiskinan dan kehancuran mereka saat itu. Baskara telah menendang keluarga Rizky keluar dari lingkungan itu, menghancurkan martabat ayahnya di depan umum tanpa ampun. Kenangan itu kini menjadi energi paling murni bagi Rizky, sebuah bahan bakar untuk balas dendam yang harus dibayar lunas. Rizky mengepalkan tangannya, tekadnya mengeras, dan ia kembali fokus pada angka-angka yang kini menjadi alat paling tajam miliknya. Jada dari perhitungan angka itu datang dalam bentuk interupsi tak terduga. Sekretaris pribadinya, Dini, mengumumkan bahwa Maya, seorang jurnalis investigasi dari media kecil, menuntut bertemu dengannya mengenai PHK massal. Rizky mengangguk, menyambutnya dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Ia tahu Maya adalah duri dalam daging Ananta Group, menyelidiki pemutusan hubungan kerja yang merupakan bagian dari manuver pasar agresif mereka. Maya memasuki ruangan itu tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun, mengabaikan kemewahan dan ketinggian yang mengintimidasi. Ia tidak membawa mikrofon atau kamera, hanya membawa tuduhan tajam yang ia layangkan tanpa ragu. Maya menuduh Ananta Group mementingkan profit di atas kemanusiaan, menciptakan kehancuran bagi pekerja rendahan demi keuntungan di lantai bursa. Ia menanyakan apakah Rizky tidak ingat bagaimana rasanya hidup di bawah, menjadi korban dari kekejaman yang sama. Rizky mendengarkan semua itu sambil menyesap kopi hitamnya yang mahal, membalas dengan logika pasar yang dingin dan kejam. Ia menjelaskan bahwa pasar adalah arena perang, dan dalam perang tidak ada ruang untuk rasa belas kasihan. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kata-kata orang lain berhasil menusuk pertahanan mentalnya yang tebal. Maya mengingatkannya pada suara hatinya yang ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kekayaan yang ia miliki. Maya akhirnya pergi, meninggalkan Rizky sendirian di tengah keheningan yang kini terasa lebih dingin dan berat. Ia segera mematikan interkom yang menghubungkannya dengan Dini. Matanya kembali terpaku pada grafik Adimarga Group yang sudah merah merona. Ini bukan lagi tentang menaklukkan pesaing bisnis, tetapi tentang kesempatan untuk mengembalikan penderitaan masa lalunya secara penuh. Ia meraih hotline yang menghubungkannya langsung ke lantai perdagangan Ananta. Suaranya terdengar datar, tetapi penuh otoritas yang mengerikan, menggema di ruang kerja yang luas itu. Rizky memerintahkan timnya untuk meluncurkan serangan tender offer musuh secara besar-besaran, langkah yang dirancang untuk menjatuhkan saham Baskara Adimarga ke titik terendah. Konsekuensi dari tindakan itu sudah jelas, ribuan karyawan Adimarga Group akan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Mereka semua akan mengalami nasib yang sama dengan nasib ayahnya dahulu, tetapi kali ini yang melakukannya adalah Rizky. Kepuasan yang dingin membanjiri dirinya saat ia mendengar tiker saham mulai berjatuhan dengan cepat, seperti bunyi alarm kemenangan. Di tengah keheningan menara Ananta, Rizky merasakan bayangan tawa sinis Baskara dari masa lalu itu kini menjelma menjadi tawa miliknya sendiri. Rizky Ananta, yang dulu dihina dan dipermalukan, kini berdiri di puncak kekuasaan dan telah melancarkan langkah pertama yang kejam untuk membalas dendam pada Baskara Adimarga.
Meskipun ia menggunakan logika pasar untuk membenarkan tindakannya, suara jurnalis bernama Maya terus mengusik sisa-sisa hati nuraninya yang ia coba abaikan. Kini, Rizky harus menyaksikan kehancuran total Baskara Adimarga, tetapi ia mulai bertanya-tanya, apakah balas dendam ini benar-benar akan membawanya pada kedamaian yang ia cari? Keheningan yang ditinggalkan oleh peluncuran operasi Karma terasa lebih dingin dibandingkan suhu pendingin ruangan di Menara Ananta. Bagi Rizky, kesunyian itu bukan hanya berarti ketenangan pasar yang telah ia guncang hingga ke dasarnya, melainkan keheningan sebelum kehancuran total. 3 hari berlalu dalam kabut perhitungan, di mana tim legal dan finansialnya bekerja tanpa henti untuk mengunci setiap celah yang mungkin digunakan Adimarga Group sebagai perlawanan balik. Baskara Adimarga tidak bisa berbuat apa-apa. Saham Adimarga Group telah menjadi kertas yang tidak berharga, dibanting ke lantai bursa bukan oleh fluktuasi alami, tetapi oleh perhitungan yang sangat teliti, hampir artistik dari Ananta Group. Setiap peringatan dari bursa, setiap berita utama di media finansial menjadi musik simfoni bagi Rizky. Ia duduk di mejanya, bukan lagi sebagai eksekutif yang stres, tetapi sebagai wasit yang menyaksikan pertandingan tinju yang ia atur sendiri menuju ronde terakhir. Arman, asisten kepercayaannya, masuk tanpa mengetuk. Ekspresinya memancarkan kegugupan yang tidak biasa. Arman adalah pria yang terlatih untuk tetap tenang di tengah badai. Tetapi kali ini, matanya memancarkan rasa kasihan yang jarang ia tunjukkan. Tuan Baskara Adimarga telah memohon pertemuan darurat. Ia bersedia menyerahkan segalanya, mengakui kekalahan. Ia bahkan meminta negosiasi secara pribadi, tanpa pengacara, tanpa direktur. Hanya Anda dan dia. Lapor Arman, mengatur nafas. Rizky tidak mengangkat kepalanya dari tablet yang menampilkan grafik penurunan saham ADMG. Kurva itu terlihat seperti lereng jurang yang curam. Negosiasi? Gumam Rizky. Suaranya kering. Apa yang masih bisa dinegosiasikan setelah semua yang hilang? Kekalahan yang ia alami hari ini adalah hasil dari benih yang ia tanam 20 tahun lalu. Ia terdengar hancur, Tuan. Ia mengatakan ini adalah masalah harga diri keluarga. Ia ingin bertemu di tempat yang tidak mencolok untuk menghindari media. Rizky akhirnya mengangkat wajahnya. Senyum tipis, dingin, terukir di bibirnya. Senyum predator. Tentu, katakan padanya bahwa saya akan memberinya kehormatan itu. Atur pertemuan di ruang 103, The Vault, dan pastikan tidak ada seorang pun yang mendengar Arman. Kita tidak ingin memori ini tercemar oleh kebisingan dunia luar. Ruang 103, atau yang disebut Rizky sebagai The Vault, adalah ruang konferensi pribadi yang kedap suara di lantai bawah Menara Ananta. Ruangan itu dirancang bukan untuk kesepakatan bisnis, melainkan untuk penyimpanan rahasia, sebuah kotak hitam yang tidak meninggalkan jejak digital maupun audio. Ketika Baskara Adimarga masuk, ia tampak seperti bayangan dari pria perkasa yang diingat Rizky. Tubuhnya membungkuk, setelan jasnya yang mahal terlihat longgar, dan di matanya tidak ada lagi api arogansi yang membakar ingatan Rizky. Yang ada hanya keputusasaan yang suram. Baskara duduk di seberang meja marmer yang panjang, menatap Rizky Ananta, sang raja muda yang menghancurkan dinastinya. Rizky, saya tidak mengenal Anda secara pribadi, tetapi saya tahu reputasi Anda. Anda jenius. Baskara memulai, suaranya serak. Izinkan saya bicara sebagai seorang pebisnis, bukan musuh. Kita bisa menghentikan ini. Anda sudah memiliki 70% saham. Saya akan menyerahkan sisa ekuitas inti Adimarga. Saya akan mundur. Biarkan saya pensiun dengan bermartabat. Rizky menyandarkan punggungnya ke kursi kulit, membiarkan keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Keheningan itu sendiri adalah penyiksaan. Martabat Tuan Baskara, tanya Rizky pelan. Suaranya tenang, namun mengandung racun. Anda bicara tentang martabat kepada saya. Baskara menghela napas. Gestur tubuhnya memohon belas kasihan. Saya tahu manuver pasar saya di masa lalu mungkin kejam. Kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali demi mempertahankan posisi kita. Mungkin Ananta Group pernah melakukan PHK massal. Itu hal yang biasa dalam ekonomi sekarang. Oh, itu hal yang biasa kan? Rizky mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap tajam ke mata Baskara yang berusaha menghindar. Mari kita tidak bicara tentang saham. Mari kita bicara tentang kenangan.
tentang rasa malu yang menempel seperti lumpur yang tidak bisa dicuci. Baskara bingung. Saya tidak mengerti maksud Anda. Kita hanya bertemu sebentar di acara-acara publik. Rizky tertawa sinis. Tawa itu tidak menyenangkan, melainkan dingin dan mematikan. Saya tidak berharap Anda mengingatnya. Bagi orang-orang seperti Anda, kami hanyalah debu. Sebuah detail yang terlupakan. 20 tahun lalu, di bawah hujan deras di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Sebuah sengketa kecil. Ayah saya, seorang pria jujur yang hanya mencoba melunasi utangnya, memohon waktu tambahan. Ingatan itu datang, tiba-tiba, menajamkan setiap kata yang keluar dari mulut Rizky. Suara ayah yang gemetar, aroma udara basah dan got yang meluap. Anda tiba dengan Mercedes hitam. Anda turun, dan di depan banyak tetangga kami, Anda menunjuk ke wajah ayah saya. Anda tertawa. Tawa yang sama yang masih saya dengar setiap kali saya menutup mata. Rizky meniru tawa Baskara, tawa merendahkan yang sangat berkesan. Anda bilang, orang miskin sepertimu tidak berhak bermimpi hidup di Jakarta. Jual saja perabotan lusuhmu itu dan pergilah. Lalu Anda menyuruh satpam Anda mengusir kami di tengah badai. Wajah Baskara berubah pucat pasi, ketakutan merayap di matanya. Ia mencari-cari memori itu, mencoba menemukan wajah yang ia hancurkan 2 dekade lalu. Rizky Ananta? Tidak mungkin. Anak kecil itu? Baskara terbata-bata. Anak kecil itu? Anak yang melihat ayahnya yang bermartabat berlutut di lumpur, memohon di depan tuan tanah yang kejam. Anak yang bersumpah bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan membalas dengan peluru, melainkan dengan spreadsheet. Dengan kekuasaan, potong Rizky. Nadanya sekarang adalah pernyataan kemenangan yang absolut. Semua ini hanya karena sewa rumah. Baskara masih tidak percaya bahwa imperiumnya hancur hanya karena dendam pribadi yang sepele di masa lalu. Bukan sewa Baskara. Ini tentang harga diri. Anda merenggut harga diri ayah saya. Itu adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada saham perusahaan Anda yang busuk. Hari ini, Anda akan kehilangan segalanya. Bukan hanya kekayaan Anda, tetapi juga nama Anda. Kekuasaan telah mengubah saya, ya, tapi kekuasaan juga akan menunjukkan siapa Baskara Adimarga sebenarnya. Seorang pengemis yang tersudut. Baskara ambruk di kursinya. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya sudah tua. Saya lupa. Tolong Rizky, jangan ambil sisa hidup saya. Saya akan memberikan apapun. Rumah, uang tunai, apapun. Ambil Adimarga. Tapi biarkan saya pergi tanpa dipermalukan di depan publik. Rizky berdiri. Ia tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Tidak ada kemenangan manis. Hanya rasa dingin yang menusuk. Anda sudah dipermalukan saat Anda tertawa di atas penderitaan ayah saya. Sekarang, tinggalkan ruang 103. Pertemuan selesai. Anggap ini adalah pengusiran Anda, Baskara, dalam badai yang lebih besar daripada badai 20 tahun lalu. Rizky meninggalkan Baskara sendirian, hancur, di dalam vault yang kedap suara. Ia telah memenangkan peperangan pribadi. Namun, langkah terakhir untuk menghancurkan Adimarga Group sepenuhnya masih menanti. Sejak pertemuan dengan Baskara, ada perubahan halus dalam perilaku Rizky. Kemenangan seharusnya terasa euforia, tetapi ia hanya merasa kosong. Seperti seorang prajurit yang menang dalam perang yang ia sendiri tidak yakin mengapa ia memulainya. Ia menyibukkan diri dengan finalisasi likuidosi. Adimarga Group akan dipecah. Aset-asetnya yang paling menguntungkan akan diserap oleh Ananta Group, dan sisanya akan dijual di harga diskon. Ini adalah langkah terakhir. Final takeover. Yang akan memastikan Baskara tidak akan pernah bangkit kembali. Di tengah persiapannya, Arman memberitahunya bahwa Maya, jurnalis investigasi yang mencari keadilan, ada di lobi, menuntut pertemuan. Dia datang dengan data baru, Tuan. Data sensitif, kata Arman khawatir. Rizky merasakan dorongan aneh untuk menghadapinya. Maya adalah satu-satunya orang yang berbicara kepadanya seolah-olah dia masih manusia, bukan mesin. Biarkan dia masuk. Di ruang konferensi utama. Dan rekam semua percakapan. Tapi jangan ada yang tahu kita merekamnya. Maya masuk dengan langkah cepat. Tidak ada basa-basi.
Ia meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja, dokumen yang terlihat usang dan penuh coretan. Saya tidak di sini untuk membahas moralitas pasar modal, Rizky, kata Maya tanpa membuang waktu. Saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda apa yang Anda lakukan dengan langkah terakhir Anda. Rizky menatapnya, alisnya terangkat. Langkah terakhir saya adalah likuidasi aset sesuai hukum pasar, Maya. Anda tidak bisa menghentikan air yang sudah mengalir deras ke laut. Anda melikuidasi aset, itu benar. Tetapi bagaimana cara Anda melikuidasi? Saya mendapatkan informasi dari sumber dalam Adimarga. Likuidasi yang Anda rancang, khususnya penjualan unit properti dan manufaktur Adimarga secara tergesa-gesa, terikat pada skema jaminan pensiun lama. Rizky terdiam. Keuangan korporat sebesar ini memiliki ratusan lapis keterikatan, dan ia menyerahkan detail itu kepada tim hukumnya. Unit-unit itu memiliki 12.000 karyawan. Kebanyakan adalah buruh rendahan, mereka yang bekerja di lini produksi. Orang-orang yang gajinya 2 digit juta per tahun adalah kemewahan bagi mereka. Dan jaminan pensiun mereka terikat pada nilai unit-unit yang Anda jual di bawah harga pasar hanya untuk melumpuhkan Baskara secepat mungkin. Maya menunjuk ke dokumen. Jika Anda melanjutkan, dalam 3 minggu, Anda tidak hanya mengambil kekayaan Baskara. Anda mengambil masa depan dan tabungan pensiun 12.000 buruh rendahan. Orang-orang yang sama yang menderita saat Baskara melakukan manuver pasar. Orang-orang yang nasibnya sama dengan ayah Anda. Pernyataan itu menusuk Rizky lebih dalam dari konfrontasi Baskara. Ia telah memfokuskan seluruh energinya pada kepala monster itu, sehingga ia lupa bahwa monster itu memiliki kaki-kaki yang rapuh dan tak bersalah. Rizky berdiri, mondar-mandir di ruangan itu, mencoba menyerap fakta yang mengerikan ini. Kim saya meyakinkan saya bahwa semua persyaratan hukum dipenuhi. Ini adalah kerugian yang tidak terhindarkan dalam proses akuisisi. Itu adalah kerugian yang tidak terhindarkan bagi Ananta Group jika Anda mementingkan keuntungan maksimal. Bantah Maya, suaranya naik sedikit. Anda bisa memilih untuk membatalkan skema likuidasi aset tertentu. Anda bisa memilih untuk memindahkan jaminan pensiun itu ke dana perwalian yang tidak terpengaruh oleh penjualan cepat. Itu akan membuat Ananta kehilangan sedikit keuntungan dan memperlambat proses balas dendam Anda selama 3 bulan. Tapi Rizky, itu akan menyelamatkan masa depan 12.000 keluarga yang tidak tahu apa-apa tentang dendam Anda pada Baskara. Maya melunakkan suaranya. Saya tidak peduli dengan Anda sebagai CEO Ananta. Saya peduli pada Anda yang pernah berada di sana. Saya melihat catatan kelahiran Anda, lingkungan kumuh. Saya tahu bau hujan deras di atap seng dan rasa lapar itu. Baskara menghancurkan keluarga Anda dengan kekejamannya. Sekarang, dengan kekuatan yang Anda miliki, Anda akan menghancurkan 12.000 keluarga lain dengan perhitungan yang dingin, persis seperti yang Baskara lakukan. Dilema absolut memukul Rizky dengan kekuatan penuh. Ia telah mengejar tujuannya, menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa dipermalukan lagi, sehingga ia membangun tembok moral di sekelilingnya. Maya telah melemparkan batu dan menghancurkan dinding itu. Monolog internal dimulai, membanjiri kesadaran Rizky. Aku adalah Rizky Ananta, sang Avenger. Aku mengambil kembali apa yang diambil dariku. Tapi apa yang aku ambil sekarang? Aku mengambil keadilan dari Baskara, tetapi aku memberikan ketidakadilan kepada ribuan orang tak bersalah. Apa bedanya aku dengan Baskara 20 tahun yang lalu? Aku hanya lebih kaya, lebih efisien, dan lebih dingin dalam melakukan kehancuran. Ia menatap Maya, mata yang mencari keadilan. Maya melihatnya bukan sebagai taipan miliarder, melainkan sebagai pria yang baru saja dicambuk oleh nuraninya sendiri. Kekuasaan. Itu tidak hanya memberiku kekuatan untuk menghancurkan musuh, tetapi juga kekuatan untuk menghancurkan idealisme yang membuatku bertahan hidup di masa lalu. Aku tidak hanya memburu Baskara, aku telah melampaui dia. Baskara hanya menghancurkan ayahku, aku akan menghancurkan 1000 ayah. Aku telah menjadi tiran baru. Rizky mengusap wajahnya, merasakan beratnya pengkhianatan yang ia lakukan terhadap masa lalunya sendiri. Ia telah berjuang keras untuk keluar dari kegelapan, hanya untuk menyebarkan kegelapan itu ke orang lain. Terima kasih Maya, kata Rizky, suaranya serak. Anda boleh pergi sekarang. Saya akan menangani ini. Maya menatapnya dengan harapan yang menyakitkan. Ia hanya mengangguk
lalu pergi, meninggalkan Rizky sendirian di ruang konferensi dengan tumpukan dokumen yang penuh dengan nasib manusia. Rizky tidak kembali ke kantornya. Ia langsung menuju jantung operasional Ananta Group, ruang kontrol keuangan global. Sebuah ruangan berbentuk setengah lingkaran dengan dinding yang dipenuhi layar monitor yang menampilkan data pasar real-time dan perintah eksekusi yang tertunda. Di ruangan ini, keputusan miliaran dolar dibuat dan dieksekusi. Arman dan tim legal sedang menunggu, menyelesaikan perintah untuk final takeover. Tuan, semua sudah siap untuk diluncurkan, lapor Arman. Hanya menunggu persetujuan digital Anda. Setelah ini, Adimarga Group secara resmi menjadi sejarah. Proses likuidasi dan penyerapan aset inti akan berlangsung mulus sesuai jadwal. Rizky berjalan menuju konsol utama, di mana tombol virtual execute berkilauan merah di layar sentuh besar. Tombol ini akan mengakhiri dendamnya, mengamankan keuntungannya, dan juga menghancurkan 12.000 keluarga. Saat jari Rizky melayang di atas layar, suara-suara berputar di kepalanya. Suara Baskara yang memohon belas kasihan, "Tolong jangan ambil sisa hidup saya." Diikuti oleh suara yang lebih jauh, lebih rapuh, suara ayahnya yang dulu, dari balik hujan di atap seng. "Rizky, nak, jangan pernah ambil apapun dari orang yang lebih lemah darimu." Rizky menarik tangannya. Ia meraih pena emas edisi terbatas yang selalu ia bawa. Pena yang melambangkan kekuasaan finansial yang ia peroleh. Ia memandangnya sejenak. Lalu, tanpa ragu, ia mematahkannya menjadi dua di atas meja marmer. Bunyi patahan plastik dan logam yang tajam dan singkat itu memecah keheningan tegang di ruang kontrol. Tindakan itu adalah deklarasi. Ia mematahkan idealisme korup yang telah ia pelihara. Timnya menatapnya dalam kebingungan. Batalkan perintah likuidasi seperti yang direncanakan. Perintah Rizky. Suaranya kembali menjadi suara CEO yang tajam dan tak terbantahkan. Tetapi kali ini ada nada yang berbeda, nada yang bersih. "Tapi Tuan, itu akan menelan biaya setidaknya 1 triliun rupiah untuk restrukturisasi dan menunda penyerapan aset selama berminggu-minggu," protes salah satu penasihat legal. "Biarkan saja," balas Rizky dingin. "Buat 2 perintah baru. Pertama, semua unit properti dan manufaktur Adimarga akan ditempatkan di bawah Ananta Emergency Trust Fund selama 90 hari, bukan dijual. Kedua, dana pensiun dari unit-unit tersebut dipindahkan sepenuhnya ke dana perwalian baru yang dijamin oleh Ananta Group dengan nilai penuh. Tidak ada karyawan buruh rendahan yang kehilangan uang pensiun mereka karena akuisisi ini." Arman menatapnya dengan kekaguman yang tersembunyi. Langkah ini memastikan Baskara tetap jatuh, kehilangan kendali dan kekuasaannya. Tetapi Rizky menolak untuk mengotori tangannya dengan darah orang-orang tak bersalah yang ia wakili di masa lalu. "Tuan, dan perintah untuk final takeover?" tanya Arman. Rizky menatap layar. Baskara telah kalah. Kehormatan dan kekayaan diambil darinya. Balas dendam telah tuntas. Luncurkan. Ambil sisa Adimarga. Ambil semua kekuasaan finansial Baskara. Tapi biarkan dia menyaksikan bagaimana seorang tiran baru bisa memilih untuk tidak kejam. Rizky menekan tombol execute. Bukan tombol untuk melikuidasi dana pensiun, tetapi tombol yang mengamankan kendali penuh Ananta Group atas seluruh sisa Imperium Baskara. Dengan biaya tambahan yang besar untuk menyelamatkan para pekerja. Kemenangan itu datang. Suara tiker saham dan pemberitahuan pasar berdentang, menandakan penutupan kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan mereka. Tim bersorak, lega. Tetapi Rizky tidak bereaksi. Ia berjalan ke jendela besar, memandangi kota Jakarta di bawahnya, kota yang ia taklukkan dan kota yang hampir ia khianati. Ia telah membalas dendam pada Baskara. Tetapi dalam prosesnya, ia membunuh bagian dari dirinya yang hidup dalam kemiskinan dan idealisme. Ia menang. Tetapi kemenangan itu terasa hampa, hanya menyisakan jejak kesadaran yang pahit. Ia harus hidup dengan monster yang telah ia bangkitkan di dalam dirinya, yang hanya diredam sesaat oleh intervensi hati nurani. Ia memandang pecahan pena emas di meja, simbol harga yang harus ia bayar untuk menjadi baik. Rizky Ananta berhasil mengeksekusi operasi karma, menghancurkan Baskara Adimarga secara finansial setelah konfrontasi emosional di mana Rizky mengungkapkan identitas aslinya sebagai korban penghinaan masa lalu. Namun, di ambang kemenangan total, jurnalis Maya menantang Rizky dengan bukti bahwa langkah likuidasi terakhirnya akan menghancurkan dana pensiun ribuan buruh rendahan. Memaksa Rizky menghadapi dilema moral terbesarnya.
Setelah bergumul dengan bayangan Baskara dan memori ayahnya, Rizky menekan tombol eksekusi, tetapi dengan restrukturisasi drastis, memilih untuk mengamankan keruntuhan Baskara sekaligus menyelamatkan masa depan para pekerja. Kini, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kekuatan moral untuk menyelamatkan orang lain akan cukup untuk menyelamatkan Rizky dari kekejaman yang telah ia biarkan tumbuh di dalam dirinya?